Hello guys, welcome to our YouTube channel, Hunger Production. Dengan saya Steven Herbert, chef cadangan, karena chef yang asli lagi di belakang kamera sana sekarang. Kan lagi pandemi nih ya, banyak orang-orang nggak bisa keluar, nggak bisa liburan. Kita mungkin kangen makan makanan di restoran-restoran gitu. Makan-makanan di hotel, kayak breakfast pagi hari gitu. Banyak juga yang kangen kan pastinya kan, dan kita nggak bisa nikmati itu lagi. Nah, kita kepikiran kenapa nggak kita bikin breakfast ini di rumah sendiri. Untuk kita sendiri, buat kita nikmati, ataupun buat orang yang kita cintai lah, buat istri, atau suami, buat anak-anak. Jadi mereka pun nggak terlalu depresi di rumah. Kita bawa a piece of holiday, kita bawa ke rumah gitu. Dengan resep yang saya rasa juga cukup healthy, cukup seimbang juga gitu. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe karena kita akan posting video-video lebih banyak lagi ke depannya. Oke, jadi langsung kita mulai aja ya. Jadi untuk resep kita English breakfast versi Hunger Production, kita punya beberapa bahan yang cukup simple, pasti ada di rumah kebanyakan ya bahan-bahannya ini. Kita ada jamur champignon, kita ada tomato cherry tomato, kita juga ada bawang bombay, kita ada telur, susu, dan juga bacon. Nah, baconnya ini bisa pakai sosis, kalau kalian mau yang halal atau mau pakai variasi lain juga nggak masalah. Terus kita cuman butuh bumbu-bumbunya, cuman ada garam, bisa pakai merica atau pakai black pepper yang coarse atau yang biasa nggak masalah. Dan juga ada margarin. Ini kita juga bisa pakai butter atau mungkin kalian juga bisa pakai olive oil juga kalau mau lebih sehat ya. Oke, kita langsung potong-potong ya guys. Nah, jadi yang pertama kita potong jamurnya dulu guys ya. Dipotongnya nggak harus terlalu rapi ya. Jadi mungkin biar di omeletnya nanti bisa kerasa jamurnya juga. Jadi jamurnya kurang lebih segini guys, nggak harus terlalu besar, nggak harus terlalu kecil, karena nanti ketika di saut di wajan nanti dia akan menyusut karena moisturnya keluar. Jadi segini-segini aja, seberapa ya ini? 2-3 cm guys kira-kira. Jadi nanti bawang bombay ini dipotong kecil-kecil gini. Kalau kalian mau lebih fine lagi, biar nggak terlalu kerasa di mulut, bisa dipotong lebih finely lagi ya. Terus nextnya kita akan ini nggak usah ya. Oke guys, jadi setelah kita potong jamurnya dan juga bawang bombaynya, untuk tomatnya kita nggak perlu potong karena dia kan cukup kecil ya untuk dimakan langsung ya. Jadi nanti tinggal di saut langsung di wajan, di drizzle pakai olive oil atau dengan butter atau dengan margarin tadi, kasih garam sama black pepper gitu, udah enak guys. Karena nanti kalau udah dipanasin, udah di roast gitu, manisnya ya tomatnya akan keluar. Baconnya nanti ini kalian bisa pakai kurang lebih 2 lembar sampai 3 lembar. Langsung kita potong ya guys ya. Berapa dipotong ya? Jadi 3 bacon yang kita pakai hari ini, kita bagi jadi 2 aja, biar dia nanti lebih gampang untuk dimasak dan juga di platingnya ya guys ya. Nah, udah gitu aja. Gak ribet-ribet amat. Langsung aja ke bahan utama dari English breakfast yang biasanya jadi highlight di menu-menu English breakfast. Telurnya guys, omeletnya. English breakfast kita, saya pakai 2 telur aja. Kalian kalau mau nambahin nggak masalah. Kalau kita di Hunger Production ini suka pakai susu untuk bikin omelet ini. Jadi susu ini nambahin teksturnya dia untuk bisa lebih light dan fluffy guys, susu ini. Dan juga ada rasa-rasa gurih-gurih gimana gitu kalau ada susunya ini. Nggak usah banyak-banyak, kurang lebih 1 sendok makan. 1 sendok makan sampai 2 sendok makan. Jadi kalau makin banyak susunya dia makin light, tapi kadang-kadang lebih susah masaknya kalau kebanyakan susunya. Jadi sesuaiin aja guys. Jadi kalau kita masukin di awal, kita kocok langsung di awal dengan salt peppernya, takutnya protein ini ada yang terganggu lah dengan enzimnya itu kalau nggak salah. Jadi dia lebih encer akhirnya ketika dimasak. Jadi kalau saya lebih suka dimasaknya tuh ketika nanti sudah di wajan, nggak usah kita kasih bumbu nanti. Jadi kita sudah set up kompornya juga, beserta dengan bahan-bahan makannya semua sudah dipotong. Langsung aja kita masak ya. Jadi yang pertama kita masak itu baconnya dulu. Karena fat dari bacon ini ketika selesai dimasak itu dia akan tertinggal di wajan ini. Jadi ketika kita masak tumis bawang bombaynya, kita tumis jamurnya, itu ada levelnya lebih naik sedikit lah. Ada ekstra tambahan rasa di sana itu yang bikin lebih gurih gitu kan. Dan ini kita pakai margarin. Part paling menyenangkan dari masak itu guys, baunya. Mantap guys.
untuk yang lebih sehat, bisa nggak perlu pakai margarin, bisa pakai olive oil tadi. Atau bahkan kalau pakai bacon gini, itu dia sudah ada oilnya sendiri dari sana, udah ada fatnya sendiri. Jadi ketika dipanasin dia kan render, jadi kayak minyak gitu, jadi kan nggak perlu tambahin lagi. Nah tadi kan kita potong kecil-kecil tuh gunanya gini guys, karena kalau misalnya panjang-panjang, wajannya nggak cukup, jadi makanya tadi kita bagi dua. Nah, kalau kematangan dari bacon ini itu beda-beda tiap orang. Ada yang sukanya dia tuh kering crispy, ada yang suka dia agak basah-basah berminyak gitu. Jadi terserah kalian maunya gimana. Kalau saya lebih suka tengah-tengahnya, agak crispy tapi lumayan ada soft-softnya juga. Nah, tadi kalau dilihat di kamera sini kelihatan nggak ya? Ini ada bubble-bubblenya ini. Itu minyak yang dihasilkan dari rendering dari fatnya si bacon ini sendiri. Dan bacon ini guys, itu part dari pork yang sudah gurih, jadi nggak perlu tambahin garam lagi, biarin gitu aja udah enak. Jadi baconnya kalau selesai dimasak guys, kalian bisa kasih tisu minyak gini ya, itu untuk menghilangkan minyak-minyaknya. Nah, jadi kalian bisa pakai tisu minyak ini untuk menghilangkan minyak-minyaknya, biar nggak terlalu merasa berdosa. Jadi setelah kita goreng baconnya, kita akan lanjutkan dengan bawang bombay dan juga jamurnya. Ini kan sekarang sudah ada hasil render fatnya dari bacon, tadi lebih gurih jadinya. Yang pertama kita masukin itu bawang bombaynya dulu guys, karena bawang bombay butuh waktu yang lebih lama untuk masak dia daripada jamur. Apinya kita pasang di low aja, sambil kita nunggu bawang bombaynya untuk lebih caramelize, lebih menua warnanya. Kita juga beat the egg dulu aja ya, kita kopiok dulu. Jadi kurang lebih kayak gini guys telurnya. Nggak harus selalu rata gimana, yang penting dia dicampur aja. Lalu selanjutnya kita akan masukkan jamurnya guys, karena bawang bombaynya sudah mulai menguning, warnanya sudah mulai menua. Kita masukkan juga jamurnya. Jamurnya kita masak sampai moisture di dalam jamur ini keluar semua guys. Jadi ini kan jamur ini punya banyak moisture content ya, tinggi moisture contentnya itu. Kita keluarkan semua biar dia tuh lebih pekat rasanya. Karena ketika moisture tuh hilang, rasanya lebih pekat. Kayak orang kalau dry aged steak gitu juga sama konsepnya. Setelah kita masak bawang bombay dan juga jamurnya sampai dia agak kecoklatan, mulai kayak golden brown gitu, kita masukin telurnya guys. Telurnya ini cepat sekali matang, jadi kita kasih dia panas api yang kecil dan kita selalu aduk-aduk terus biar telur ini matangnya tuh merata dan juga tetap fluffy guys. Jadi cara masaknya nanti kita ketika sudah mulai agak matang, sudah mulai agak keras gini, kita buka gini dikit guys, masukin lagi yang masih belum matang itu kan ya. Part lain juga gitu. Nah, masukin lagi, buka, masukin lagi. Jadi dengan cara masak yang kayak gini ini, hasilnya dia akan lebih lembut dan juga merata. Jadi sisi luarnya mateng, semuanya juga akan mateng, cuman dia lebih fluffy guys. Nah kalau sudah mulai matang gini, jangan lupa kita kasih garam secubit aja. Atau 2 cubit nggak apa-apa, kalau emang kalian suka asin. Dan juga sedikit merica atau black pepper. Jadi biar dia rasanya lebih nendang guys rasanya. Oke, jadi kita juga nggak boleh lupa cherry tomatonya guys. Untuk masak cherry tomatonya ini gampang. Kalian cuma perlu pakai margarin sama garam. Jadi tomato ini kita pakai sebagai penyeimbang di dalam English breakfast ya. Jadi biar ada unsur sehatnya lebih banyak lagi. Udah ada bacon, udah telur, sekarang kita kasih jamurnya sebenarnya. Tomatnya ya, jadi tomatonya ya.
Jadi tomato ini cuman tinggal kalian masukin aja, tirus di sana, dimiringin nggak apa-apa pennya, biar dia bisa ngumpul jatuh, nggak gelinding-gelinding. Di sini kalian bisa kasih garam, secupit aja guys. Jadi tomat ini barusan keluar manisnya ketika dia sudah di roast itu dengan kondisi mulai agak kecoklatan. Jadi mulai agak mengkerut gitu. Nah ini dia meletek-meletek ini kenapa guys? Apa meletek-meletek itu? Dia pecah-pecah ini kenapa? Karena dia banyak moisturnya dan sekarang moistur ini keluar. Jadi ini guys, kurang lebih kayak gini dia. Agak ada car-carnya sedikit, tapi jangan sampai terlalu gosong. Jangan juga terlalu mentah, karena tomat kalau mentah nggak enak. Kayak hubungannya dipaksain, padahal belum siap. Jadi ini kita masak emang nggak di kompornya, karena dia panasnya udah di sini, udah cukup panas. Kalau taruh di sana nanti kepanasan malah gosong. Oke guys, jadi setelah kita beresin baconnya, kita udah beresin omeletnya, dan juga cherry tomatonya, kita masuk ke part terakhir yaitu toastnya. Jadi toast ini nanti yang bikin seimbang, yang bikin kita kenyang karena udah ada protein ya kan, udah ada fat sedikit juga, ada tomato juga. Sekarang karbonya yaitu pakai toast. Toastnya nyiapinnya cuman gampang aja sih. Kita cuman pakai margarin. Margarinnya kita masukin aja. Jadi apinya kita pakai yang medium ke high ya kan. Jadi toastnya ini biar dia cepet jadi, cepet kecoklat-coklatan gitu. Kalau kalian punya yang otomatis, toaster otomatis, lebih gampang guys, nggak usah repot-repot, masukin saja di sana. Jadi kita taruh gini aja, face down. Boleh ditekan-tekan biar dia rata. Kurang lebih 30 detik guys. 30 detik tergantung dari panasnya kompor kalian. Kayak gini guys warnanya, kurang lebih ya. Jadi agak coklatan tapi nggak sampai gosong. Jadi semua udah beres, sausnya juga udah beres. Kita langsung plating aja guys ya. Jadi kita siapin dulu biar dia cantik, cakep. Jadi kalau kalian mau kasih ke orang yang kalian suka atau orang yang kalian cintai, biar nggak bikin malu. Oke guys, jadi ini setelah kita plating ya, hasilnya kayak gini. Daripada lamaan, langsung kita makan aja. Pertama, kita coba telurnya dulu deh. Kalau kalian lihat ya, bagian luarnya kering, tapi dalamnya dia masih soft ya. Bukan mentah, tapi masih soft. Jadi dia lebih fluffy dalamnya itu. Ada jamurnya, ada pembumbanya, makan aja. Ini, kalian bisa cobain ini. Tambahin langsung sama sosnya ya. Kalau pagi-pagi makan yang gini terus mah seger mah hidup ini ya. Lagi untuk corona gini guys. Baconnya gurih, crispy. Toastnya juga pas, nggak terlalu garing. Terakhir kita kasih tomat biar seger. Kalian mesti cobain nih, cherry tomato di roast kayak gini, mantep. Dia gurih, dia seger, dia juicy, ada acidnya dikit, agak kecut dikit. Jadi kita makan daging protein sama toast ini, ada mulai enak gitu ya, mulai enak gitu. Kasih ini guys. Oke guys, kita akan langsung habisin ini karena saya udah lapar dari masak doang, ngeliatin makanan ini udah nggak kuat gitu kayaknya. Jadi sebelum kita habisin ini, kalian jangan lupa untuk like dan juga subscribe ke channel kita karena akan banyak video-video selanjutnya. Kalian juga boleh kasih ide-ide untuk masakan selanjutnya di kolom komen di bawah. Dan juga resepnya juga sudah sediain di kolom deskripsi. Kalian boleh cek, kalian boleh modifikasi semua kalian.
That's it guys, thank you for watching. See you on our next video.